Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Masa harus bersaing sama laki-laki. Aluna menghela nafas pelan. Dia pikir Arega dilukai oleh seseorang. Oh, jadi begitu ceritanya. Ya sudah, enggak apa-apa. Arega anak yang hebat. Lain kali, jangan ceroboh ya. Ayo, tante obati lukanya. Aluna beranjak berdiri dengan Arega di gendongannya. Cayangku pelhatian cekali, jadi tambah cayang. Ujar Arega membuat Aluna tertawa kecil dibuatnya. Malam ini Arfian tengah mengadakan meeting online bersama staf kantornya. Sedikit ada kendala dalam proyek yang sedang dia buat. Membuat pria itu harus melakukan meeting dadakan agar semua masalahnya tuntas. Jika memang dari awal itu tanah tersebut milik warga, kenapa harus digusur? Saya sudah bilang, beli tanah kosong bukan tanah penduduk. Jika warga demo seperti ini, perusahaan akan terkena dampaknya, sentak Arfian dengan emosi menggebu. Para stafnya hanya diam terkena omelan Arfian, apalagi memang salah mereka. Karena tak bisa mengendalikan emosinya, Arfian mengambil cangkir kopinya dan meminumnya sejenak. Kepalanya terasa sakit, tubuhnya pun lelah. Tetapi, masalah proyeknya harus segera selesai. Pokoknya saya enggak mau tahu, besok kalian harus. Bial kerja aku begini, bial gajiku cegini. Yang penting apa acayangku? Arfian memang tak percaya. Dia mendengar suara teriakan keponakannya yang dibarengi oleh suara seorang wanita yang amat dirinya kenal. Tatapan Arfian kembali fokus pada laptopnya. Ternyata para staf kantornya pun sedang menahan tawa karena teriakan lucu Arega. Meeting dilanjut besok, titah Arfian dan segera mematikan kameranya. Bergegas, Arfian beranjak menghampiri kamar Arega. Sudah pukul 8 malam dan waktunya keponakannya istirahat. Kenapa bocah itu justru konser tengah malam? Benar tidak habis pikir Arfian dibuatnya. Awas saja mereka berdua, gumam Arfian menahan kekesalan yang melanda. Dengan langkah panjang, Arfian berjalan menuju kamar Arega. Namun, sesampainya di sana, pria itu menghentikan langkahnya sejenak. Dia menatap ke arah Aluna yang sedang menggendong Arega sembari memutarinya. Terlihat jelas, raut wajah Arega sangat senang. Tawanya pun terdengar bebas. Tatapan mata itu menunjukkan kebahagiaan yang dia rasa saat ini. Arfian, dia belum pernah melihat keponakannya tertawa sebahagia ini sebelumnya. Hahaha, cudah onti, cudah, Arega meminta berhenti, perutnya sakit tertawa terus. Akhirnya, Aluna menurunkan Arega. Dia mengusap lembut kepala anak itu dan menyisir rambutnya dengan jari jemari lentiknya. Rambut Arega basah karena keringat bocah menggemaskan itu sendiri. Arega, tidur yuk, sudah malam, dilanjut besok ya mainnya. Ajak Aluna. Siap onti, ayo, dengan semangat. Arega menaiki ranjangnya. Dia menunggu tante cantiknya itu tidur di sebelahnya. Bocah menggemaskan itu akhirnya mau memanggil tante pada Aluna. Walaupun, dengan menggunakan panggilan aunty. Aluna tersenyum. Dia akan menaiki ranjang Arega. Namun, matanya justru tak sengaja menatap ke arah pintu. Seketika, senyumnya luntur. Raut wajahnya berubah terkejut. Dia tak mengira jika sejak tadi Arfian sudah berdiri di sana dan menatap ke arah mereka.
Arfian, kamu mau marah ya, nanti ya, setelah Arega tidur? Biarkan dia, tadi aku yang mengajaknya bermain sebentar. Ujar Aluna membela Arega. Tidak papa, pastikan dia tidur. Aku akan kembali ke ruang kerja. Putus Arfian dan beranjak dari sana, meninggalkan Aluna yang menatap bingung ke arah kepergian pria itu. Onti, ayo Cini, rengek Arega. Iya, seru Aluna dan merebahkan dirinya di samping Arega. Setelah beberapa lama menemani Arega tidur, akhirnya bocah menggemaskan itu tidur dengan pulas. Aluna memutuskan untuk kembali ke kamarnya saja. Lagian, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, di pertengahan jalan menuju kamarnya, dirinya tak sengaja melihat ruang kerja Arfian yang terbuka. Penasaran, Aluna pun mengintip ruangan itu dari celah pintu yang terbuka sedikit. Terlihat, Arfian tertidur di meja kerjanya. Sepertinya, pria itu kelelahan, hingga tak sadar, dia tertidur dengan laptopnya yang masih menyala. Perlahan, Aluna melangkah memasuki ruang kerja suaminya itu. Dia melangkah dengan pelan agar tak menimbulkan suara. Langkahnya pun terhenti setibanya ia di sisi Arfian. Bisanya kamu tertidur seperti ini. Pasti sangat lelah bekerja ya. Kamu bekerja terlalu keras, tubuhmu juga butuh istirahat. Lirih Aluna. Sejenak, Aluna memandangi wajah tampan Arfian. Di saat tertidur, justru wajah Arfian terlihat lebih manis. Aluna menyukai wajah pria itu ketika tertidur. Beda lagi saat terbangun, Arfian terlihat sangat galak. Laptopnya masih menyala, gumam Aluna. Aluna pun berniat mematikan laptop Arfian. Namun, tak sengaja Aluna menyentuh kepala Arfian. Hal itu membuat Arfian bangun dengan terkejut. Karena keterkejutannya, dia itu refleks berdiri yang mana membuat kepalanya terasa pusing. Kamu gak apa-apa? Tanya Aluna sambil memegangi tangan Arfian ketika tubuh pria itu hampir jatuh. Duduk dulu. Aluna berniat ingin mendudukkan Arfian di kursinya kembali. Tetapi dia justru salah menempatkan suaminya itu. Bro, Arfian terjatuh dengan Aluna yang berada di atas tubuhnya. Tatapan keduanya bertemu dan saling terkunci. Seakan ada sengatan listrik dari tatapan mereka berdua. Akan tetapi, tak lama Arfian tersadar. Dia segera mendorong tubuh Aluna yang mana membuat kepala wanita itu tak sengaja terbentur ujung meja. Kamu nggak apa-apa? Seru Arfian dengan panik. Aluna tak menjawab, dia hanya memejamkan matanya menahan sakit di kepalanya. Karena panik, Arfian bingung harus apa. Dia ingin menyentuh kepala Aluna, tetapi dirinya takut. Sepertinya pria itu lupa, jika sebelumnya mereka juga sudah bersentuhan. Pergilah, nanti gynofobiamu kambuh, titah Aluna. Arfian memejamkan matanya sejenak sebelum ia kembali membuka matanya. Lalu, tak disangka pria itu menarik tangan Aluna dan mengecek keadaan kepalanya. Aluna tertegun dengan apa yang Arfian lakukan. Dia menatap tak percaya pada pria yang tengah mengkhawatirkannya itu. Maafkan aku, sungguh. Aku tidak sengaja mendorongmu, ujar Arfian penuh sesal. Apa tubuhmu baik? Baik saja, pertanyaan Aluna membuat Arfian terdiam. Aku, baik saja, batin Arfian ketika dia tak merasakan apapun pada tubuhnya saat ini.
Arfian menatap tubuh kekarnya tanpa baju, yang menutupinya dari pantulan cermin. Tangannya meraba bagian tubuhnya yang terkena sentuhan Aluna. Namun, dia tak menemukan ruam merah di sana. Pria itu merasa aneh dengan dirinya. Tumben sekali tubuhnya tak menimbulkan reaksi saat seorang wanita menyentuhnya. "Apa aku sudah sembuh?" tanya Arfian dalam hatinya. Arfian tak mau memusingkannya. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar mandi dan beranjak untuk tidur di malam itu. Berbeda dengan Aluna yang justru heboh sendiri karena kejadian tadi. Dia bahkan sampai menelpon Mega untuk menceritakan tentang perasaannya. Beruntung, Mega belum tidur dan segera mengangkat telepon dari Aluna. Sepertinya kebiasaan mereka, keduanya pasti heboh jika menceritakan apapun yang mereka alami. "Aku malu banget, Mega," rengek Aluna dengan wajah memerah menahan malu. "Malu kenapa sih? Kan kamu jatuh di atas tubuh suamimu sendiri, bukan suami tetangga." "Kenapa malu?" tanya Mega dengan heran. "Aku malu dan juga khawatir. Tadi, setelah aku menyingkir dari atas tubuhnya, Arfian pergi begitu saja tanpa berkata apapun padaku. Wajahnya juga tampak panik. Aku tahu dia mengidap gynophobia yang mana membuatnya pasti mengalami reaksi aneh saat berdekatan dengan wanita. Apalagi, tadi aku menyentuhnya. Apa dia baik? Baik saja, aku takut dia kenapa-napa," seru Aluna dengan panik. Mega terdiam cukup lama, sampai akhirnya Mega kembali bersuara. "Memangnya kamu lihat dia menunjukkan reaksi aneh? Papa pernah cerita, kalau setiap Arfian disentuh wanita, dia pasti akan mengalami gatal pada tubuhnya dan juga sesak nafas. Bahkan, dia bisa mual juga. Apa kamu melihat kulitnya memerah atau nafasnya terdengar sesak?" Perkataan Mega membuat Aluna terdiam. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi pada Arfian sebelumnya. Aluna juga teringat ketika tangannya menyentuh pipi Arfian, pria itu tak mengalami reaksi aneh. Wanita itu bingung, sebenarnya reaksi apa yang Arfian tunjukkan ketika pria itu tersentuh oleh wanita. Apa mungkin sebenarnya rumor itu benar? Jika Arfian itu belok, seru Mega dengan melirihkan suaranya di akhir kata. "Apa, itu tidak mungkin," sentak Aluna dengan tatapan tak percaya. "Coba kamu pikir ya, ketika kamu sentuh dia tidak mengalami reaksi seperti orang yang mengidap gynophobia pada umumnya. Itu artinya, dia sebenarnya..." Belok pekik Aluna dan Mega secara bersamaan. Aluna menggigit kukunya, dia takut apa yang dicurigainya dan Mega adalah benar adanya. Kalau Arfian hanya membual tentang gynophobia yang dia derita, bagaimana nasibnya ke depannya? "Masa aku harus bersaing sama laki sih?" rengek Aluna. "Coba, kamu buktikan aja, kalau dia masih normal apa enggak," saran Mega dengan semangat. Buktiin gimana? Aku cek gitu," tanya Aluna dengan tatapan lolosnya. "Cek apa Maimunao? Apa yang mau dicek pekik Mega dengan kesal. "Terus gimana? Lama Aluna juga kesal dengan saran Mega yang aneh. Mega terdiam sejenak, dia memikirkan rencana agar mereka tahu yang sebenarnya tentang Arfian. Apakah pria itu hanya membual jika dirinya mengidap gynophobia untuk menutupi keburukannya? Ataukah ada hal lain yang pria itu sembunyikan? Lama tak menjawab, akhirnya Aluna pun berdecak kesal.
Kamu sedang berpikir, apa mancing sih? Lama banget, seru Aluna dengan kesal. Sabar, memangnya, mikirin ide itu, semudah kamu dapat suami baru. Hah, ketus Mega dengan kesal. Aluna tertawa kecil, hingga memperlihatkan giginya yang rapi. Dia menggulingkan tubuhnya, menjadi telungkup, sembari memperhatikan kuku tangannya. Tak lama, Mega akhirnya menemukan sebuah ide yang bagus. Besok, kamu ikut aku, ujar Mega dengan semangat. Ngapain? Tanya Aluna dengan heran. Kita ubah penampilan kamu, aku ada beberapa cara, dan cara terakhir pasti manjur banget deh. Aluna mengerjapkan matanya pelan, dia tidak tahu apa yang sedang Mega rencanakan saat ini. Ya udah deh, putus Aluna, walaupun perasaannya tak enak dengan rencana Mega. Seperti obrolannya dengan Mega semalam, Aluna sudah bersiap, siap dengan pakaiannya yang rapi. Dia menggunakan dress bunga dengan dipadukan kardigan berwarna biru muda. Dirinya terlihat sangat cantik hari ini, walaupun make up-nya terlihat sangat natural sekali. Sudah cantik, saatnya healing sama si Mega, seru Aluna sembari mengibas rambut panjang gelombangnya. Sayangku, Aluna menoleh. Dia terkejut mendapati Arega yang memunculkan kepalanya dari balik pintu. Melihat kedatangan Arega, Aluna tersenyum cerah. Dia bergegas menghampiri bocah menggemaskan itu yang hanya menunjukkan pipi gembulnya saja. Pangeranku sudah datang, seru Aluna dengan semangat. Wanita itu pun membuka pintu dengan lebar. Lalu dia meraih tubuh gembul itu dalam gendongannya. Arega tertawa bahagia saat Aluna mencium pipinya. Tanpa keduanya sadari, Arfian berdiri di depan pintu sembari menatap mereka dengan tatapan datar. Tampaknya, Arega tidak tahu jika omnya mengikutinya sampai ke sini. Aluna tersadar. Dia menatap pria yang berstatus sebagai suaminya itu. Mau kemana? Tanya Arfian dengan alisnya yang terangkat satu. Dia meneliti penampilan Aluna yang terlihat sangat rapi. Aku mau ketemu Mega, ujar Aluna dengan tersenyum lebar. Bersambung.